Besar tidak hanya identik dengan hari libur, tetapi juga dipenuhi dengan berbagai kegiatan menarik yang biasanya sudah menjadi tradisi turun-temurun. Perayaan Hari Besar juga menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati berbagai hidangan khas yang bisa jadi hanya muncul di saat-saat istimewa tersebut. Kehangatan dan kemeriahan tidak hanya bisa kita temui dalam keluarga. Perayaan Hari Besar bahkan bisa menjadi kegiatan nasional yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Parade, festival, dan berbagai hiasan unik yang memenuhi seluruh fasilitas umum dan tempat-tempat hiburan biasanya menjadi hal yang paling ditunggu oleh para wisatawan yang ingin menikmati suasana libur berbeda yang tidak ditemui di negara asalnya. Meskipun Indonesia memiliki begitu banyak kebiasaan unik dalam merayakan Hari Besar, tidak ada salahnya bila kita mengenal kebiasaan unik di negara lain. Negara seperti Jepang, Prancis, hingga Ukraina memiliki kebiasaan yang juga unik. Apa sajakah kebiasaan unik yang dilakukan beberapa negara saat libur tersebut? Berikut Spotlight berhasil merangkum informasinya khusus untuk Anda. Di Jepang, perayaan pergantian tahun atau yang lebih akrab disapa dengan Omisoka merupakan hari libur terbesar kedua setelah perayaan tahun baru. Omisoka dirayakan pada hari terakhir di bulan Desember sebagai bentuk permintaan umur panjang menjelang waktu pergantian tahun. Setiap keluarga di Jepang berkumpul untuk makan malam misoba atau udon bersama pada pukul 23.00. Kebiasaan itu sudah ada sejak pedagang pada zaman Edo. Mereka biasanya makan soba kuah untuk makan malam. Pengrajin lembaran emas memiliki kebiasaan mengumpulkan serpihan-serpihan emas memakai gumpalan adonan misoba. Oleh karena itu, makan soba dipercaya dapat mengumpulkan uang. Selain itu, soba yang mudah putus merupakan simbolisme utang yang mudah dibayar dan beban yang mudah terlepas pada tahun yang baru. Perayaan dilanjutkan dengan mengunjungi kuil pada tengah malam. Di banyak tempat terdapat sebuah bel yang dibunyikan sebanyak 108 kali yang melambangkan jumlah nafsu yang dimiliki manusia atau bisa juga diartikan sebagai waktu 1 tahun. Setahun terdiri dari 12 bulan, 24 posisi matahari, dan 72 musim yang semuanya berjumlah 108. Angka tersebut juga berarti penderitaan besar atau shikuhaku yang bila diucapkan berbunyi seperti angka 4, 9, dan 8, 9. Bila dikalikan dan ditambah jumlahnya menjadi 108, 4 kali 9 tambah 8 kali 9. Negara berikutnya memiliki kebiasaan unik saat libur adalah Prancis. Di Prancis, Hari Raya Natal lebih akrab didengar dengan perayaan Noel. Walaupun ada perbedaan, perayaan Noel memiliki banyak kemiripan dengan Hari Raya Natal di Amerika. Di Prancis ada sosok figur bernama Père Noël, sang ayah Natal yang mengunjungi rumah dengan membawa hadiah. Père Noël memiliki kemiripan dengan figur Sinterklas. Anak-anak akan meninggalkan sepatu mereka di dekat perapian yang akan diisi oleh hadiah. Pada pagi harinya, mereka akan bangun dan menemukan buah, kacang, sampai mainan kecil. Selain itu, hal utama yang paling terasa saat perayaan Noel adalah suasana perayaan dan dekorasi yang menghiasi rumah. Beberapa makanan tradisional yang biasa ditemukan pada saat perayaan Noel diantaranya hati angsa, salmon asap, kalkun, kastanye, dan kentang. Misa tengah malam juga menjadi ritual yang harus dikunjungi setiap keluarga dengan lagu yang paling populer untuk dinyanyikan adalah Petit Papa Noel. Perayaan Noel juga semakin semarak dengan banyaknya toko yang ikut memeriahkan kegiatan tahunan itu dengan berbagai makanan dan produk lokal serta mainan hasil kerajinan tangan. Tempat-tempat hiburan yang paling ramai dikunjungi di saat ini adalah stasiun ski yang memanjakan pengunjungnya dengan berbagai fasilitas olahraga khas musim dingin dan perawatan spa. Dan teman-teman hiburan juga tak kalah sibuknya diserbu keluarga yang sedang berlibur. Salah satunya yang paling ramai adalah Disneyland di Paris. Berikutnya di Ukraina, perayaan Natal dikenal dengan Sviata Večera yang berarti makan malam suci. Perayaan Sviata ini dimulai pada tanggal 6 hingga 7 Januari. Pada komunitas petani, sang kepala rumah tangga akan membawa seikat gandum yang merupakan simbol panen. Gandum tersebut biasa disebut dengan diduk yang memiliki arti roh leluhur sebagai bentuk syukur pada tahun berikutnya. Sementara di kota besar, beberapa tangkai gandum biasa digunakan sebagai dekorasi di meja. Salah satu hal yang paling dinanti keluarga adalah makanan khas Sviata Večera, yaitu kutia atau puding biji manis. Puding ini sering dijadikan makanan pertama dalam 12 hidangan makan malam tradisional yang dikenal dengan nama Sviaty Večer yang hanya disajikan setahun sekali. Untuk anak-anak, Sviata Večera tidak bisa dilepaskan dari tokoh yang menjadi simbol perayaan Sviata Večera, yaitu Sviaty Nikolai, seperti Santa Claus yang membawa hadiah pada anak-anak.
Anak-anak biasanya menantikan hadiah itu di bawah bantal mereka di pagi hari. Kemudian kebiasaan unik saat libur di Irlandia. Pada 26 Desember, masyarakat Irlandia merayakan Saint Stephen's Day. Namun perayaan dimulai pada malam Natal sampai 6 Januari. Hari Raya Saint Stephen's Day diperingati dengan melakukan tradisi Irlandia yang biasa disebut dengan Rainbow's Procession. Anak-anak pergi dari pintu ke pintu dan bernyanyi sambil membawa tongkat yang diatapi semak dan burung wren. Mereka akan meminta uang untuk burung wren yang kelaparan, sekalipun uangnya untuk mereka. Dahulu tradisi ini menggunakan burung wren hidup, berbeda dengan sekarang yang menggunakan imitasi burung wren. Sayangnya, seiring dengan derasnya arus modernisasi, tradisi unik ini mulai sulit untuk ditemukan. Tetapi di beberapa tempat masih terus menyelenggarakannya setiap tahun, terutama di desa di New Inn, wilayah administratif Galway, dan Dingle di wilayah administratif Kerry. Tradisi lain yang tidak kalah unik di perayaan Saint Stephen's Day adalah berburu. Pada masa lalu di hari Saint Stephen, biasanya orang-orang berburu burung wren atau bisa juga rubah yang diyakini telah mengkhianati Saint Stephen. Keluarga akan membawa bekal untuk pergi berburu sambil berpiknik. Hidangan yang menjadi bagian utama dari acara ini adalah setup Saint Stephen's Day yang dibuat dari kalkun, ham atau daging asap, sayuran, dan tidak ketinggalan makanan penutupnya berupa pie atau cake hangat. Setelah berburu, orang akan pergi ke kedai-kedai untuk minum-minum dan menikmati hiburan. Negara terakhir yang memiliki kebiasaan unik saat libur adalah Amerika Serikat. Di negara ini ada satu perayaan untuk memperingati kebudayaan Afrika Amerika yang biasa dirayakan selama seminggu, yaitu Kwanzaa. Perayaan yang pertama kali diadakan pada tahun 1966 ini diperingati setiap tanggal 26 Desember hingga 1 Januari. Perayaan Kwanzaa diperingati untuk merayakan diaspora Afrika di luar Afrika dengan cara bernyanyi, bermain drum, dan membaca sumpah sampai sejarah Afrika. Keluarga yang memperingati Kwanzaa akan menghias rumahnya dengan berbagai benda seni seperti kain Afrika yang berwarna-warni yang biasa disebut kente dan buah-buahan segar yang merepresentasikan idealisme Afrika. Saat ini banyak keluarga Afrika Amerika yang merayakan Kwanzaa bersamaan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Seringkali mereka memasang secara bersamaan pohon Natal dan kinara, yaitu tempat lilin tradisional yang menyimbolkan akar budaya Afrika Amerika. Kemeriahan Kwanzaa biasanya berpusat di John F. Kennedy Center for the Performing Arts yang menampilkan tarian interpretif, tarian Afrika, lagu-lagu, dan puisi. Tradisi ini kini bahkan menyebar hingga ke Kanada dan dirayakan terutama oleh penduduk kulit hitam Kanada dengan cara yang sama seperti di Amerika. Demikian pemirsa beberapa kebiasaan unik saat libur yang dirayakan di berbagai negara di dunia.